Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menanamkan ke dalam kalbu kita keyakinan bahwa kehidupan yang sekarang sedang kita alami bukanlah merupakan kehidupan yang hakiki, tapi gambaran adanya kehidupan yang hakiki yang pasti akan kita lalui dan kita alami. Kapan akan kita alami kehidupan yang hakiki? Setelahnya kita memasuki pintu memasuki kehidupan yang hakiki adalah kematian. Dan menghadapi kehidupan yang hakiki diawali dengan kehidupan di alam kubur. Permasalahan yang kita bahas saat ini sesuai dengan rencana Selasa yang lalu adalah membahas tentang azab kubur atau siksa kubur. Hadis riwayat Bukhari menyebutkan Rasulullah SAW naiki satu kendaraan dan kembali pada waktu duha, lalu Rasulullah melewati bainal hujari thumma qama yusalli wa qama an-nasara. Rasulullah SAW melaksanakan sholat dan juga diikuti oleh masyarakat yang lainnya, sampai panjanglah hadis tentang bagaimana Rasulullah sholat lama berdirinya. Rakaat pertama sangat lama, rakaat kedua kurang sedikit, rakaat ketiga berkurang lagi, rakaat keempat berkurang lagi. Begitu cara Rasulullah sholat. Fasajada wa ansalafa, lalu sujud dan selesailah sholat. Faqala masyaallah ayyaqul, lalu beliau menyampaikan ceramah, menyampaikan tausiah biasa. Habis melaksanakan sholat fardu, beliau suka menghadap ke jamaah, kadang-kadang menyampaikan tausiah, dan beliau menyuruh masyarakat an yata'awwadhu min adzabil qabri. Rasul menyuruh masyarakat agar mohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lainnya. Ini juga kita ambil ya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini dia hadis riwayat Bukhari juga dari Aisyah, istri Nabi SAW. Ada seorang Yahudi perempuan datang dan bertanya kepada Aisyah, faqalat laha a'adzakillahu min adzabil qabri, semoga Allah melindungi kamu dari siksa kubur. Fasa'alat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu'adzabun nasu fi quburihim, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'idzan billahi min dzalik. Maka Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah di alam kubur manusia disiksa? Rasul bersabda, semoga Allah melindungi kamu dari siksa kubur. Artinya Aisyah didoakan Rasul untuk selamat dari siksa kubur. Pertanyaan yang mungkin bisa menggelitik kita lah, kalau ada orang yang disiksa di alam kubur, bagaimana sekiranya orang meninggal 2000 tahun yang lalu, dia membawa 10 dosa. Kemudian ada lagi yang meninggal 1 hari sebelum kiamat, dia membawa dosa 1000. Ini kan jadi masalah nih. Kalau ada siksa kubur, kemudian ini kiamat di sini nih. Jadi inilah kiamat. Ini kalau sekiranya kita berada di sini, masih umpamanya 2000 lagi atau 5000 lagi hidup ini, maka orang yang dosanya 10, dia mendapatkan siksa kubur berapa ribu tahun. Sementara orang yang dosanya 1000, dia cuma 1 hari mendapatkan siksa kuburnya. Adil enggak kalau begitu? Jawabannya bagaimana? Waktu milik Allah, bukan milik kita. Jangan dihitung dengan otak kita, tapi imani kalau Rasul menegaskan azab kubur
bagaimana Allah mengatur agar orang yang memang dosanya 10 tentu tidak bisa lebih lama daripada dosanya 1000 siksa kuburnya. Allah yang punya waktu. Kita pun mengalami di antara bapak dan ibu. Tadi malam umpamanya ayah ada yang tidurnya cuma 1 jam, ada yang tidurnya 6 jam. Rasanya lebih lamaan mana? Yang tidur 1 jam dengan tidur 6 jam. Bahkan boleh jadi ada yang tidur cuma 5 menit, mimpinya kemana-mana. Sementara tidur 5 jam, tidurnya gak ingat apa-apa. Maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan perasaan yang meninggalnya 2000 tahun yang lalu, dia mendapatkan hukuman di alam kubur sesuai dengan amal dia. Yang mendapatkan yang berdosa sampai 1000 dosa, dia meninggal beberapa jam sebelum hari kiamat. Allah Maha Kuasa menanamkan perasaan begitu lama, gampang-gampang saja. Pertanyaan berikutnya, apakah hari kiamat sekarang sudah ada? Jawabannya Al-Quran juga yang harus kita imani. Jangan logika. Kalau logika tidak sampai. Kalau kita masih di dunia, hari kiamat nanti berarti hari akhirat belum ada. Kan begitu logika kita berkata. Tapi Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk beriman adanya surga dan adanya neraka. Dan surat Az-Zumar, apabila kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Ketika penghuni jahannam tiba, maka Al-Quran menyebutkan futihat abwabuha, dibukalah pintu jahannam. Ketika penghuni surga datang, bagaimana kondisi surga? Disebutkan dalam Al-Quran, wa futihat abwabuha. Kalau jahannam futihat, kalau surga wa futihat. Apa bedanya? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Digiring orang-orang kafir menuju jahanam rombongan demi rombongan. Setibanya mereka di jahanam, dibukalah pintu jahanam. Artinya sebelum mereka tiba, jahanam tidak dibuka. Pas mereka tiba, jahanam baru dibuka. Memberikan gambaran bahwa jahanam itu tidak menunggu-nunggu orang datang ke jahanam. Tetapi ketika jahanam melihat orang-orang yang berdosa saat ini di dunia, jahanam menunggu dulu dia tobat apa enggak, menghapuskan dosa dengan tobat apa tidak. Kalau dia tidak tobat sampai mati, nah ini baru hak saya. Orang sekian banyak berbuat dosa, terlihat oleh jahanam, biarkan saja dulu, boleh jadi dia mau bertobat, jangan dulu dia pandang milik saya. Tapi kalau surga enggak begitu. Ketika melihat manusia dalam keadaan taat, surga sudah membuka pintunya. Lihat aku, supaya kamu jangan berhenti ibadah, lihat aku. Al-Quran kan menyebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk meraih ampunan, surga menunggu yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah hari kiamat. Nah, kalau hari kiamat atau hari akhirat sudah ada, atau surga dan neraka sudah ada, gimana sebetulnya? Iya, kita sedang berada di sini perjalanan. Kalau umpamanya kita dari Bandung mau ke Jakarta, baru nyampe di Cimahi, baru nyampe di Padalarang, baru nyampe di mana lagi di Cipatat. Jakartanya sudah ada atau belum? Pastikan sudah ada. Sekarang ini sedang di dunia, sedang berjalan menuju akhirat. Baru sekian tahun kita berjalan di muka bumi. Ada yang sudah melewati setengah hidup, ada yang 2/3 hidup, ada yang mungkin 90% hidup. Kita tidak tahu nih siapa yang tinggal 1% lagi, usianya tidak tahu. Nah, berarti kan kita sedang di perjalanan. Ada yang sudah sampai sini, sampai sini. Hari akhirat itu sudah ada. Sebagaimana kita mau berangkat ke Jakarta, Jakarta sudah ada. Kalau belum ada,
buat apa kita tuju? Maka Al-Quran menyebutkan alladzi khalaqal maut wal haya. Allah itu yang menciptakan mati dan hidup. Hidup itu nanti akan kita lalui dan kehidupannya sudah disediakan. Surga dan neraka sudah disediakan. Untuk sampai ke sana, Allah proses dulu di alam kubur. Doa memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur sudah biasa dibaca. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Dan ini adalah ajaran dari hadis riwayat Bukhari jilid 2 halaman 36. Ini nama hadisnya juga ada. Kemudian hadis yang lain kita perhatikan dari Bara bin Azib dari Nabi SAW. Rasul bersabda dengan membaca ayat Al-Quran, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit." Surat Ibrahim ayat 27. Beliau bersabda, "Nazalat fi adzabil qabri." Ayat ini turun menjelaskan tentang adanya azab kubur. Fayuqal lahu, pada waktu di alam kubur, orang ketika masuk ke alam kubur akan mendapatkan pertanyaan, "Man rabbuk?" Ini hadis riwayat Muslim. Siapa Rabbmu? Dia menjawab, "Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Fadzalika qawlu azza wa jalla, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Pertanyaan siapa Rabbu, dia jawab Allah. Siapa Nabimu, dia jawab Muhammad. Itu membuktikan bahwa dia konsisten dalam berbicara waktu di dunia, maka di akhiratnya pun tetap tidak berubah. Sewaktu di dunia selalu menyebutkan Rabbu adalah Allah, Tuhan adalah Allah, Nabi adalah Muhammad, sampai di akhirat akan terlihat dan akan terdengar oleh makhluk yang lain. Manakala dia ditanya, jawabannya tepat. Itu kata Al-Quran, "Yuthabbitullahu alladhina amanu." Jadi dalilnya ada siksa kubur, ada pemeriksaan kubur, adalah surat Ibrahim ayat 27. Kalau sudah Al-Quran, jelas tidak diragukan lagi. Kalau hadis, orang bertanya sahih apa tidak. Tapi kalau Al-Quran, tidak ada tingkatan. Surat ini sahih, surat itu kurang sahih, nggak ada kalau Al-Quran. Sederajat semuanya, dari mulai baknya bismillah sampai sinnya minal jannati wan nas sama. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan dalam berbicara kepada orang-orang yang beriman, tepat di dunia, tepat di akhirat. Begitu yang disebutkan dalam ayat ini. Fid dunya wal fil akhirah, fil hayatid dunya fil akhirah. Hadis lain menyebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu haddatsahu. Anas bicara kepada masyarakat, menyampaikan hadis Rasul. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabu." Seorang hamba apabila sudah diletakkan di lahat, di kuburan, lalu masyarakat yang mengantarkan jenazah itu pada pulang, wa innahu la yasma'u qur'ani 'alihim, dan dia yang di alam kubur itu mendengar suara gesekan sendal atau sepatu orang-orang yang meninggalkan dia dari tempat kuburan itu. Atahu malakani, setelahnya memang pada pulang, atahu malakani, maka datanglah dua malaikat fayuqidani, dan dua malaikat tersebut mendudukkan orang tadi. Fayaqulani, maka dua malaikat berkata, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Apa yang kau ketahui, siapa yang kau ketahui tentang orang ini? Ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Fa'ammal mu'min, orang mukmin akan berkata, "Asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh." Aku bersaksi dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fayuqal lahu, "Unzur ila maq'adika minan nar qad abdalaka Allah bihi maq'adan minal jannah." Allah. Setelah itu malaikat berkata, "Tuh lihat, tempatmu yang dibuat dari api neraka kini sudah diganti dengan tempatmu yang dibuat, yang diambil dari surga." Jadi sebelumnya disediakan itu tempat tinggal, tempat duduk, diambil dari neraka. Karena jawaban dia benar,
maka diganti dengan tempat duduk dari surga. Fayarahuma jami'an, qala Qatadah, maka dia pun melihat surga dan melihat neraka. Orang tadi melihat dua-duanya atau melihat dua malaikat tadi. Qala Qatadah wa dzukira lana annahu yufsahu lahu fi qabri thumma raja'a ila hadis Anas. Dan dikatakan oleh yang lain, ketika sudah dijawab dengan jawaban yang tepat dan benar, maka kuburannya diperluas. Wah, kalau kuburan diperluas, gimana ya kuburan yang lain? Kejepit dong. Gara-gara ada yang soleh dikubur di situ, diperluas kuburannya, kuburan-kuburan yang lain kegeser. Bukan kuburan, alam kubur. Harus dibedakan kuburan dengan alam kubur. Kuburan itu bahasa kita, dan memang ada istilah kubur kan gitu. Padahal yang dimaksud oleh hadis kuburan itu tidak terkait dengan perbuatan manusia yang hidup, yaitu ngubur mayat, bukan itu. Tapi kalau orang sudah meninggal, itu masuk ke alam kubur, bukan alam dunia. Jadi ada kuburan, ada alam kubur, jangan disamakan. Alam kubur, alam gaib. Kalau kuburan lahir. Ini dua malaikat ternyata mendudukkan mayat. Kita periksa, pas sudah ditinggal duduk enggak ya? Enggak akan kelihatan. Sebab duduknya juga bukan duduk secara fisik yang kita bayangkan. Tetapi ini untuk menjawab pertanyaan malaikat, maka disuruh duduk. Nah, kalau umpamanya duduk dalam artian fisik, ya gimana duduknya? Di alam kuburnya juga kan sudah tergeletak, langsung ditutup, gimana bisa duduk? Dia nggak akan bisa duduk. Ini mesti dibedakan mana kuburan dan mana alam kubur. Itulah orang mukmin tadi. Bagaimana orang munafik dan kafir? Wa ammal munafiq wal kafiru fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Orang kafir, orang munafik ditanya, bagaimana dan siapa dan apakah engkau tahu siapa orang ini? Dia menjawab, la adri, kuntu aqulu ma yaqulun nas. Ketika ditanya siapakah yang kau ketahui tentang dia, aku enggak tahu, cuma kata orang dia ini kata orang. Jadi dia mengikuti apa kata orang, bukan kata iman, bukan kata qalbu. Fayuqalu la daraita wa la talaita, engkau tidak tahu dan engkau tidak membaca. Wa yudrabu bimatarin min hadidin darbatan fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghayra thaqalain. Dipukullah dia dengan palu dari besi. Sekali pukulan dia teriak kesakitan, dan semua makhluk mendengar kecuali jin dan manusia yang tidak mendengar. Kenapa manusia dan jin tidak diberi kemampuan mendengar? Sebab manusia dan jin termasuk yang memang akan mengalami hal ini juga nanti di masa mendatang, kecuali yang memang meraih ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya ini hampir sama dengan yang tadi, cuma ada tambahan, kita baca saja. Innal 'abda, ini sahih Muslim, innal 'abda idza wudi'a fi qabri wa tawalla an ashabu innahu la yasma'u qur'ani 'alihim. Hamba manakala sudah diletakkan di kubur, kemudian ditinggal pergi oleh sahabat-sahabatnya, oleh keluarganya, dan dia mendengar suara sendal yang pergi, qala ya'ti malakani fayuqidani fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul, qala fa ammal mu'min fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, qala fayuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nar qad abdalaka bima ada minal jannah, qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fayarahum jami'an, qala qatada dzukira lana annahu yufsahu lahu fi qabri 70 dira'an wa yumla ila khadiran ila yaumi yub'atsun. Redaksi mirip yang tadi, cuma di akhir ada kalimat bahwa ketika sudah dijawab dengan tepat jawabannya, kuburan diperluas,
sampai 70 hasta dan dipenuhi dengan karpet yang hijau, atau diartikan juga hijau di sini tanaman yang begitu indah, entah berbentuk apa, yang jelas di sini khadiran, hijau, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Dalam Sunan An-Nasa'i, hadis Nasa'i menyebutkan hampir sama dengan yang tadi, cuma di sini ada kalimat dipukul darbatan baina udhunaihi, dipukul di antara dua telinga. Wah, dua telinga ini berarti di sini ya. Ingat, ya dipukul dari belakang. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi wa yastaqalai. Dipukul di antara dua telinga, berarti dari sini dari belakang, dan dia teriak. Suara teriakannya kedengaran oleh semua makhluk selain manusia dan jin yang tidak mendengar. Burung-burung, bangsa binatang, semuanya mendengar. Jadi wajarlah kalau umpamanya suka ada suara-suara yang sangat sulit kita pahami dari ayam, dari ini, ketika ada kaitan dengan masalah alam kubur. Boleh jadi mereka mendengar suara tangisan yang ada di alam kubur. Hadis ini dinyatakan sahih menurut Albani. Kalau yang tadi riwayat Bukhari Muslim tidak kita ragukan. Nah, dari banyak hadis tadi, ada lagi dalam tafsir At-Tabari dari Barra bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa dzukira qabada ruhul mu'min fatu'adu ruhuhu fi jasadi wa ya'tihi malakani fayujlisani ya'na fi qabri fayaqulani man rabbuk fayaqul rabbi Allah fayaqulani ma dinuk fayaqulu dinillah dinul Islam fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum. Ini pertanyaannya agak lengkap, dalam tafsir disebutkan di sini juga dari hadis Rasul. Dia menyatakan ketika mukmin atau ketika mukmin sudah di alam kubur, ya, jasadnya dilengkapi lagi, ditampilkan dengan lengkap, bisa duduk dan disuruh duduk, lalu ditanya, siapa Rabbmu? Dia menjawab Allah. Apa agamamu? Dia menjawab Islam. Siapa yang kau ketahui tentang orang ini yang diutus kepada kamu? Dia menjawab Rasulullah. Maka fayaqulani, maka dua malaikat nanya, dari mana engkau tahu Rabbmu Allah, kemudian Nabimu Muhammad, kemudian agamamu al-Islam, dari mana engkau tahu? Maka dia menjawab, qara'tu kitab Allah fa'amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca kitab Allah dan aku beriman kepada kitab Allah dan aku meyakini kebenarannya. Fayunadi munadi minas sama an sadaqa abdi. Maka terdengar panggilan dari atas, benar apa yang dikatakan hambaku. Berarti itu firman Allah. Qala fadzalika qaulullah azza wa jalla, itulah sebetulnya yang disebutkan dalam firman Allah surat Ibrahim, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah memberikan kedisiplinan, kekukuhan, kekonsistenan seorang mukmin atau orang-orang mukmin berkata tepat selalu sejak di dunia sampai di akhirat. Jadi alam kubur termasuk hari akhirat. Kalau alam kubur termasuk hari akhirat, berarti sekarang hari akhirat sudah ada dan sudah dialami oleh sebagian hamba Allah. Jadi kalau Rasul dulu waktu Mi'raj melihat orang yang berada dalam siksaan, ya antara ini yang ada di alam kubur yang sudah lebih duluan meninggalnya. Atau kalaupun Allah mau memperlihatkan kepada Rasulullah siksaan yang diderita oleh orang-orang yang sekarang masih di dunia, gampang-gampang saja bagi Allah. Walaupun secara periode belum nyampe, tapi di hadapan Allah kan tidak ada perbedaan antara waktu 2000 tahun yang lalu dengan 2000 tahun yang mendatang. Di hadapan Allah sama-sama hadir. Buat kita tentu berbeda. Waktu terbagi 3 kalau buat kita. Sudah, sedang, dan akan datang. Tapi bagi Allah sebetulnya tidak ada kesulitan.
untuk menyatakan adanya kesamaan antara yang sudah terjadi dengan yang akan terjadi. Buktinya Al-Quran surat tadi, surat Az-Zumar, menyebutkan wasiqa, kalimat siqal ladzina kafaru. Ini adalah kata kerja sudah, telah digiring. Jadi setelah digiring, padahal kan belum kejadian, tapi kalimat Al-Quran wasiqal ladzina kafaru, telah digiring orang-orang kafir. Dan lebih jelas lagi dalam awal surat An-Nahl, Allah berfirman, ata amrullah, telah datang perintah Allah untuk ketetapan hari kiamat, untuk menggerakkan dunia, yaitu untuk kiamat. Ini pakai ata amrullah. Sebaliknya Allah juga menggunakan kata kerja akan, tapi sudah sering dibaca firman Allah, sayaqulu sufaha'u minan nas ma walahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kalimat sayaqulu akan berkata orang-orang dungu, orang-orang picik, ma walahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa sih yang membuat mereka berpaling dari kiblat yang dulunya dipakai? Tentu kalimat sayaqulu kan sudah, kok masih tetap akan? Buat Allah yang akan ya sudah, yang sedang sama saja. Tapi apa dibalik makna akan untuk yang sudah? Ini mengingatkan kepada kita bahwa substansi masalah, yaitu ungkapan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, akan selalu mempertanyakan tentang ketetapan-ketetapan Allah yang sudah diterima oleh kaum mukminin. Ngapain ini, ngapain itu, mengapa begini, mengapa begitu. Nah itulah makna saya pun. Nah kalau begitu sampai sekarang pun masih banyak orang yang berkata begitu, dan terus akan bermunculan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ketetapan Allah. Makanya Allah gunakan kalimat saya pun. Allahu a'lam. Masih ada waktu. Kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Oh ada. Ya, mangga silakan. Untuk yang meninggal dalam keadaan sakit, Ya. untuk dimakamkan bebas dari siksa kubur. Ya. Itu satu. Yang kedua itu ada dua kalimat yang hampir sama yang masih ada. Satunya di Al-Quran itu waraya taman mau abadan di tempat tenang. Iya. Satunya lagi dalam surat Al-Jumu'ah waraya taman mau nanti. Esensinya di mana? Iya. Kematian sudah pasti Allah tetapkan sesuai dengan kehendaknya. Bahkan ketika masih kita berada di alam rahim, sudah ditetapkan kapan ajal menjemput kita. Karena itu yang harus kita perjuangkan sekarang, bagaimana supaya ajal menjemput kita, kita dalam keadaan zikir. Entah kita sedang dalam keadaan sehat ataupun sedang dalam keadaan sakit, perintah kepada kita berjuang supaya kita tidak kedatangan ajal kecuali sedang ibadah. Kapan ajal menjemput kita? Mungkin kita sedang menjauh dari hal-hal yang membahayakan, disitulah ajal menjemput kita. Mungkin kita sewaktu, ini enggak, buat saya enggak apa-apalah, bahaya yang begini. Ternyata Allah panjangkan umur. Mungkin di antara kita juga sudah ada yang menyaksikan bagaimana tampilan di salah satu tayangan televisi, ada orang yang jatuh dari pesawat, ya, pesawatnya hancur, semuanya meninggal kecuali dia sendiri. Itu ada kan gitu. Kemudian ada yang di laut sudah dihantam dengan ikan kan, itu juga yang lain meninggal, dia sendiri yang hidup. Allah yang memang menghidupkan dia. Kalau memang belum tiba ajalnya, walaupun menghadapi yang sangat-sangat berbahaya, tidak akan mati. Makanya yang sangat penting buat kita, jangan takut mati titik, tapi jangan takut mati koma, lanjutkan. Jangan apa? Tidak lakit. Maksudnya begitu. Jadi kita jangan sampai takut mati, tapi takut mati koma dalam keadaan. Takut mati dalam keadaan tidak pikir.
takut mati dalam keadaan tidak benar. Tapi saya berharap kapanpun mati datang tetap dalam keadaan zikrullah. Nah, ketika orang sakit, kita mendengar seorang ulama yang jasanya sudah jelas untuk kepentingan umat, dan dia tabrakan menjelang wafatnya, sangat menyedihkan. Kasihan sekali gitu. Beberapa hari menjelang wafat betul-betul tidak tega melihatnya, padahal dia seorang ulama besar. Sampai muncul tafsiran-tafsiran dari orang banyak. Mungkin dia banyak ilmu tapi tidak amanat kepada ilmunya, makanya menjelang meninggalnya disiksa oleh Allah. Macam-macam lah itu, diperlihatkan orang hidup dia bukan orang yang baik, bukan orang benar, walaupun ilmunya banyak. Padahal boleh jadi bukan begitu. Boleh jadi dia disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjelang menghembuskan nafas terakhir, dikasih oleh Allah beberapa waktu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah berupa menikmati sabar dengan penyakit yang sangat berat, menikmati taqarrub kepada Allah tanpa disertai dengan dosa sedikit pun karena memang sakit. Kan orang sakit seperti itu rata-rata. Kalau orang sakit itu Allah beriman, taat terus, maksiat enggak, dan ingat terus kepada kematian, sehingga zikir terus. Itulah boleh jadi merupakan proses dari Allah diperlihatkan kepada orang yang masih hidup, biar dia betul-betul menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan bersih dari dosa. Kita berharap begitulah kalau orang mukmin meninggal dalam keadaan sakit. Tapi kalau orang mukmin meninggal dalam keadaan kok ringan sekali meninggalnya, ada yang begitu. Ya, antara lain saya ingat dulu, ya saya itu adalah punya uak lah gitu, suaminya ya dari kakak ibu saya. Beliau punya pesantren dan dia di kampung. Untuk ulama kampung memang lebih tepat begitu, dia nggak punya alat komunikasi, telepon, handphone, radio, televisi, dia mah nggak punya. Yang penting masjid, rumah, kebun, sawah, itu aja terus. Dia ngurus santri tanpa mengut biaya dari santri sedikit pun, ngajar setiap pagi. Malam-malam dia sebelum ke masjid, dia biasa sholat di rumahnya. Selesai sholat dia membangunkan istrinya sebelum subuh juga, biar istrinya juga sholat tahajud. Lalu dia menuju ke masjid. Untuk malam, satu malam dia biasa bangun malam, lalu sholat, lalu membangunkan istrinya. Untuk malam ini aneh, dia bukan berangkat ke masjid, masuk ke kamar lagi. Habis qiyamul lail, membangunkan istrinya, dia masuk ke kamar lagi. Kemudian sudah terdengar adzan subuh, kenapa enggak ke masjid? Pas diperiksa oleh istrinya, dia terlentang di tempat tidur, wajahnya tertutup dengan sorbannya dia. Pas dibuka, sudah wafat. Subhanallah, itu luar biasa. Oleh Allah diberi nikmat menemui ajal dengan cara habis qiyamul lail, habis membangunkan istrinya menjelang subuh. Sampai saya betul-betul mendengar cerita seperti itu. Ya Allah, apakah aku seperti dia? Atau aku seperti apa nanti? Berharaplah kita, kapanpun, dimanapun dijemput ajal, semoga Allah berikan kepada kita nikmat husnul khatimah. Itu yang paling penting buat kita. Terjawab belum pertanyaan? Apa tadi pertanyaannya? Yang sakit kan meninggalnya? Sakit. Ya. Sakit. Syahid, oh syahid, dikira sakit ya. Syahid ya, mati syahid maksudnya ya. Ya, tadi juga termasuk mati syahid secara ukhrawi, karena dia dalam keadaan ibadah. Syahid itu kan istilah para ulama ada 3 tingkatan. Ada syahid dunia akhirat, sehingga dia lepas dari dosa kepada manusia, lepas juga dari dosa kepada Allah. Itu syahid dunia akhirat. Ada lagi syahid dunia saja, hubungan dengan sesama manusia dibebaskan, tapi hubungan dengan Allah masih ada pertanggungjawaban. Ada lagi syahid akhirat saja,
Hubungan dengan Allah dibebaskan, tapi hubungan dengan manusia masih ada tanggung jawab. Seperti apa orang-orangnya? Tentu hanya Allah yang Maha tahu. Yang mana yang dunia akhirat, yang mana yang dunia saja, yang mana akhirat saja. Walaupun sebagian ulama sudah menjelaskan, kalau umpamanya seorang mukminah dalam keadaan hamil, dia berjuang dalam menjaga kandungannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pas mau melahirkan ternyata dia wafat dengan melahirkan, itu termasuk disebut-sebut sebagai syahid akhirat. Wallahu alam, itu kan istilah para ulama. So ini masalah gaib. Masalah gaib. Ada lagi yang tenggelam atau rumahnya seperti kemarin yang terkena longsor di Banjarnegara. Itu disebut syahid dunia katanya. Sebab mereka jelas sekali kan hubungan keduniaan, mau mereka membayar utang yang tidak punya utang itu, tetapi karena memang hartanya juga ada, tapi kan terendam semuanya. Allah lah yang menanggung yang begitu, sehingga tidak akan diminta tanggung jawab nanti di akhirat. Karena dia bukan berarti tidak mau membayar, tapi memang dan yang membayarkannya juga hancur. Allah yang memang menghendaki demikian. Itu disebut dengan syahid dunia. Dan bagaimana syahid dunia dan akhirat? Yaitu yang berangkat menuju juang dengan mengeluarkan hartanya. Jahadu bi amwali wa anfusihim fi sabilillah. Mereka membeli senjata dengan menggunakan hartanya sendiri, dan mereka berjuang melawan orang-orang yang menghancurkan agama sampai mati di medan juang. Itu adalah syahid dunia akhirat. Ya, kita memohon kepada Allah supaya meraih nikmat husnul khotimah dan meraih nilai syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingin supaya kita juga tidak mendapatkan hisaban nanti di akhirat. Dan orang yang syahid dunia akhirat itu tidak akan dihisab sama sekali, langsung digiring ke surga. Allahu a'lam. Baik, kita cukupkan untuk Selasa depan. Ada permintaan? Kalau ada ya kita ingatkan, nanti insya Allah kita persiapkan untuk dibahas. Tapi kalau tidak ada, ya tentunya apa yang saya ingat aja nanti. Baik, ada ya buat pekan depan. Baik, kita akhiri dengan sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tuhan kami, masih Kau berikan kepada kami kesempatan untuk mengatakan la ilaha illa ant. Masih Kau berikan kepada kami kesempatan untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Rabbana ya Tuhan kami, walaupun kami sering berbuat dosa, kami sering menyalahgunakan nikmat-Mu, namun Engkau mendengar kami sudah bertauhid padamu. Kami mohon jangan Kau wafatkan kami kecuali membawa akidah tauhid ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami menghembuskan nafas terakhir kecuali pada saat kami mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana ya ilahana, kami mohon di alam kubur nanti Engkau berikan kepada kami ya Allah tempat yang luas. Berikan kepada kami ya Allah kemampuan menjawab pertanyaan dari tugas Engkau ya Allah. Allahumma Rabbana hawwin alaina sakaratil maut. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanaka ya Rabbana inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.